Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Tunas Harapan, ketemu lagi dengan Ustadz Habib, materi PAI. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang salih dan salihah, kali ini kita masuki bab 10 dengan judul Sholat Jamak Qashar. Anak-anakku pasti atau hampir semuanya sudah pernah melakukan sholat jamak, bahkan mungkin juga qashar. Tetapi di antara kalian yang pernah itu mungkin sudah lupa tata caranya utamanya begitu. Jadi kali ini kita akan belajar. Karena ini penting, kalau kita bepergian jauh biasanya kita menjamak agar mudah, kita tidak meninggalkan sholat. Kalau kita lewat tol, karena perjalanan berjam-jam jauh dan kadang tidak ada rest area, maka kondisi seperti itu memerlukan kita untuk menjamak sholat. Kalau begitu, apa tuh yang disebut dengan jamak atau qashar? Ada dua hal. Maka pertama kita akan bicara tentang sholat jamak. Jamak atau menjamak itu artinya menggabungkan dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Dua sholat dikerjakan dalam satu waktu gitu. Jadi dua sholat ini kan biasanya dikerjakan sesuai waktunya masing-masing. Nah, dalam kondisi tertentu saat kita diperbolehkan untuk jamak, maka dua sholat ini dikerjakan gini. Apa hukumnya menjamak sholat? Hukumnya boleh bagi orang-orang yang memenuhi syarat atau ketentuannya. Rasulullah pernah bersabda, An Anasin radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma. Fa in zaghatis syamsu qabla ay yartahila shalla adh-dhuhra thumma raqiba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sahabat Anas bercerita bahwa Rasulullah apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Apabila matahari telah tergelincir atau sudah masuk waktu duhur sebelum beliau berangkat pergi, maka beliau melakukan sholat duhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan atau berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang salih dan salihah, sekarang apa toh ketentuan atau syarat yang membolehkan kita untuk menjamak sholat? Ada 3. Apa 3 itu? Perhatikan. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km. 2. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. 3. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Anak-anakku yang salih dan salihah, jadi sholat yang bisa dijamak itu ada 4. Pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini sudah pasangannya, tidak boleh dibolak-balik. Asar dengan isya tidak boleh. Zuhur tetap dengan asar, kemudian isya dengan maghrib, atau maghrib dengan isya. Jadi 4 menjadi 2 kelompok atau 2 pasangan. Dengan demikian, maka tata cara jamak itu ada 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Secara lengkap perhatikan penjelasan berikut ini. Sholat jamak dapat dilaksanakan dengan 2 cara. 1. Jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yaitu menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya, menjamak sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur, 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. 2. Jamak takhir atau menjamak yang diakhirkan,
yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya menjamak sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, tadi kita membicarakan tentang jamak, sekarang qashar. Kalau jamak itu menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Kalau qashar itu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Begitu. Itu namanya qashar. Qashar itu artinya meringkas. Sholat apa saja yang bisa diqashar? Hanya ada 3 sholat. Hanya ada 3 sholat karena dari 5 kali sholat itu yang 4 rakaat hanya 3. Pertama duhur diqashar yang aslinya 4 menjadi 2. Asar yang aslinya 4 kalau diqashar menjadi 2 rakaat. Isya yang aslinya 4 rakaat kalau diqashar menjadi 2. Kalau maghrib bagaimana? Maghrib tidak boleh. Ya, maghrib tidak boleh karena maghrib hanya 3. Itu qashar. Nah, berikutnya tentang jamak qashar. Kalau tadi jamak sudah, jamak itu mengumpulkan 2 sholat menjadi satu waktu. Kemudian qashar itu meringkas dari 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Sekarang jamak qashar digabung. Jamak qashar itu artinya menggabungkan 2 sholat yang mana yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2. Misalkan duhur asar. Duhur artinya aslinya 4, asar aslinya 4. Kalau dijamak qashar maka nanti duhurnya menjadi 2 rakaat kemudian salam, asarnya menjadi 2 rakaat kemudian salam. Jadi seluruhnya yang aslinya 8 menjadi hanya 4 rakaat dengan 2 kali salam. Apa ketentuannya kita dibolehkan sholat qashar? Sholat qashar itu ketentuannya hampir sama dengan sholat jamak. Itu hanya kalau qashar itu syaratnya harus bepergian. Kalau jamak kan tidak. Ada kondisi-kondisi selain bepergian boleh menjamak, tapi kalau qashar harus bepergian. Anak-anakku yang saleh dan salihah, demikian materi bab 10 tentang jamak dan qashar sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham, bisa mudeng, dan bisa mengamalkan saat ada kondisi memungkinkan kita untuk melakukan sholat jamak, sholat qashar. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.